Hai, Mufid di sini. Kita akan membahas tentang kuliah umum saat ini ya. Kuliah umum tentang apa? Pendidikan era digital. Bagaimana cara kita menyelesaikan solusi pandemik ini di era pendidikan ya. Di sisi pendidikan kita mendapatkan normal yang baru atau new normal orang biasa bilang. Saya akan bahas dari hulu, dari paling atas sampai ke hilir ya solusinya. Jadi jangan skip video ini, pelajari aja pelan-pelan, jangan dicepet-cepetin ya. Oke, jadi akan paham apa yang saya maksudkan, akan dapatkan hasilnya. Bagi yang pertama kali mampir di channel ini adalah video tutorial ke 174. Oke, jadi saya tetap konsen di video tutorial pendidikan, tips dan triknya. Satu hari satu video tutorial, remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Oke, yang suka jempol ke atas, nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Subscribe silahkan, nggak subscribe kebangetan. Oke, kita mulai sesi kali ini, sesi ke 174. Kita mulai bersama-sama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita mulai. Darurat nasional, mau ngapain pendidikan kita? Ada persiapan? Nggak ada yang siap kan tentang ini? Bahkan nggak hanya di sisi pendidikan, semuanya juga nggak siap di sisi manapun. Jadi pendidikan di masa lockdown harus ada solusi. Harus. Solusinya adalah kreasi di era inkubasi. Jadi saya kasih hashtag ini ya, atau be creative teacher. Jadilah guru yang kreatif. Sistem pendidikan nasional itu sudah disiapkan sebetulnya di rumah belajar, G Suite, kelas pintar, banyak di sini yang warnanya biru, tinggal diklik aja semuanya akan mengarah. LMS yang populer pakai Moodle, Teams, Edmodo, banyak juga yang sudah disediakan. WFH, work from home, bisa pakai Webex, Zoom, BlueJeans, macam-macam udah kita bahas. Kebutuhan grup boleh pakai Telegram, WhatsApp, banyak juga. Remote desktop juga boleh pakai TeamViewer atau AnyDesk, macam-macam itu. Terus mau ngapain? Guru banyak yang latah. Pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan. Pendidikan jadinya hanya sekedar transfer penugasan aja. Jadi paling sederhana ini, saya yakin Bapak Ibu juga melakukan ini antara Maret sampai dengan Juni kemarin. Jadi bikin WhatsApp group, terus kasih PPT atau modul. Habis itu ngapain? Kasih tugas dong. Habis kasih tugas apa yang terjadi? Ya ini dong siswa yang terjadi. Siswa kita muntah-muntah lah. Karena isinya tugas semua guru ngasih tugas. Jadi saya akan cobakan ke menu awal. Menu yang ingin saya sajikan adalah persiapan normal yang baru. Target utama pendidikan sebelum ke normal yang baru ya. Target utama pendidikan sekarang apakah kualitas? Tidak sama sekali, bukan kualitas. Tetapi ada dua. Yang pertama, keberlangsungan pendidikan. Pendidikan harus tetap berjalan. Yang tadinya ada wacana mundur bulan Desember menjadi tetap bulan Juli. 13 Juli untuk SMA, SMK, SLB level menengah. Level SMP nanti berlanjut lagi. Level SD juga akan bertahap ke selanjutnya. Ini juga sudah mulai pada work from school dan sebagainya sudah. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi guru atau pendidik dalam pembelajaran terutama daring. Ingat, yang warna merah ya, coba dibaca lagi yang warna merah. Oke, kualitas kompetensi pendidik dalam pembelajaran terutama daring atau online ya. Oke, perubahan kelas dari tadinya kelas maya, pertemuan, dan kompetensi guru. Kita bahas satu-satu dari tiga hal ini. Yang pertama, kelas maya. Kelas mayanya pakai apa? Kelas mayanya boleh pakai Classroom, Edmodo, Kuiper, Schoology, Teams, macam-macam. Oke, clear ya? Oke, clear untuk kelas maya. Saya sudah bahas juga untuk kelas maya, banyak yang pakai Google Classroom. Google Classroom sudah saya bahas yang warnanya biru-biru ini ya. Yang warnanya biru-biru ini nanti tinggal diklik aja akan mengarah ke link. Mengarah ke link semua ke video tutorial. Dari Classroom nomor part 1 sampai part 4 itu yang simple, yang paling gampang. Part 5
Classroom saya gandengkan dengan Quizzes. Part 6 Classroom saya gandengkan dengan Kahoot. Udah. Bagaimana cara bikin Kahoot premium? Di situ juga ada. Premium tapi gratis ya. Yang kedua, pertemuan. Pertemuannya mau pakai apa? Pertemuan mau pakai Webex, boleh. Ini kalau PSMK biasanya pakai ini. Tutorial Webex saya bahas juga banyak. Nih, ada banyak tutorial Webex. Part 2, Zoom. Ini yang paling tenar katanya. Katanya ya, yang paling tenar. Zoom juga boleh. Kalau Webex tadi bisa, Zoom juga bisa. Atau yang ini. Yang tadinya Google kasih itu di level premium tadinya, sekarang jadi gratis. Yaitu namanya Google Meet. Oke, Google Meet itu platform paling powerful sementara ini versi gratisan menurut saya. Menurut saya kalau Webex itu 100 partisipan 1 jam. Versi free ya. Kalau Zoom lebih parah, hanya 45 menit. Kalau ini lumayan lah, 100 partisipan bisa jamnya aman, jamnya panjang. Oke. Jadi udah kita bahas pertemuan. Tapi di antara 3 pertemuan tadi, kelas mayanya udah jadi. Udah jadi ya kelas maya. Pakai apapun tadi, pakai Edmodo, pakai Classroom, pakai Kuiper, pakai Teams. Oke, pertemuan juga udah. Pertemuannya udah dapet. Udah dapat pertemuan, pakai apa? Silahkan pakai Teams, pakai Zoom, pakai yang tadi saya bahas, pakai Zoom, pakai macam-macamnya. Nantinya pasti akan ada SpongeBob nanti menangis. Anak-anak terutama pasti menangis. Kenapa menangis? Karena masalah yang sering terjadi adalah kalau susah sinyal bagaimana? Kalau susah sinyal. Dan itu di area perkotaan mungkin nggak ada masalah, sinyal nggak ada masalah. Tapi mulai ke pinggiran, ke area kabupaten, mulai ke area yang lain, pasti ketemu masalah ini. Anggap nggak ada masalah, anggap ya, pasti ketemu masalah ini. Walaupun di kota, walaupun dia tinggal di perkotaan, tinggal di tengah kota, di sebelah-sebelahnya semua provider ada, sinyal nggak ada masalah, kuotanya pasti nipis. Karena rata-rata untuk webinar pasti membutuhkan banyak kuota. Webinar atau pertemuan antara siswa dengan guru ya. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana, harus ada solusi dong. HP-nya spek kentang, HP-nya nanggung. Mau install aplikasi satu, aplikasi yang lain harus dibuang. Mau install Google Classroom misalkan, maka Shopee-nya harus dibuang. Mau install Microsoft Teams, Mobile Legends-nya harus dibuang. Sayang dong. Itu jadi HP-HP yang model gitu pasti ada. Nggak hanya di level siswa, di level guru pun saya yakin pasti ada juga yang kayak gitu. Mau nginstal ini, WhatsApp-nya dibuang. Jangan dong kalau WhatsApp, mungkin kayak gitu. Dan beberapa masalah yang lain yang sering terjadi. Bapak Ibu pasti paham karena yang di lapangan sama dengan saya di lapangan. Nah, nggak usah nangis, kita harus punya solusi. Pembelajaran harus tetap berjalan. Transfer knowledge harus tetap ada. Harus ada solusi pendidikan. Solusinya mau ngapain? Kita harus pakai solusi yang jitu. Menurut saya tipsnya harus jitu, harus sederhana, harus mudah, harus simple. Jadi pembelajarannya harus berbalik, atau orang keren bilangnya flip classroom, tuh ada tulisan. Kalau saya sih nggak bisa bahasa Inggris lah, bahasa Inggris saya jelek. Jadi di kelas tradisional tadinya pembelajaran diskusi kelompok di sekolah, dibalik dong sekarang. Pembelajarannya sekarang menjadi di rumah. Jadi pembelajaran pada saat tatap muka dengan guru itu bukan lagi guru mengajar, tapi di situ afirmasi, membahas konsep, terus penyelesaian tugas, terus praktek labor. Disitulah ditatap daringnya di situ. Lah sebelumnya ngapain? Sebelumnya siswa harus diberi video pembelajaran. Jadi siswa dibalik, siswa sudah belajar dulu dari videonya gurunya. Itu yang saya maksudkan flip classroom itu. Semoga ini didengar sama Mas Menteri ya. Jadi kita bisa mulai berbalik. Tanda semoga ya, atau pemangku kebijakan yang lain lah, semoga bisa melihat dan mendengar video inilah. Jadi kita bisa mulai merubah mindset kita. Pembelajarannya berbalik, yang tadinya mengajar manual, mengajarnya pakai video aja. Jadi di situ pembelajarannya asinkronus.
pembelajaran nggak langsung, tapi bisa diputar ulang, mengatasi tadi sinyalnya jelek, kuotanya menipis. Kenapa? Kalau dipaksakan pembelajaran secara real, pembelajaran secara daring, hanya memindah dari real ke daring, saya yakin banyak orang tua yang akan demo ke sekolah. Kenapa? Karena minimnya kuota, karena borosnya kuota. Orang tua pasti terbebani, apalagi terimbas dari pandemik ini, gitu ya. Ini salah satu solusi yang akan kita bahas. Jadi kompetensi guru dalam pembelajaran daring tadi yang saya bahas harus ditekankan. Oke ya, kita bahas yang itu. Kompetensi guru yang ditekankan adalah kompetensi guru atau pendidik dalam membuat video pembelajaran. Video pembelajaran yang kayak apa? Yang sederhana aja, teknik rekam layar. Jadi ini pembelajaran asinkronus, solusi sinyal, kuota tipis, atau HP-nya nanggung tadi. Nah, unsur yang wajib ada, bikinnya harus mudah, jangan yang ribet-ribet, yang gampang aja. Modalnya pakai PowerPoint aja lah, karena saya yakin semua guru pasti familiar dengan PowerPoint. Nanti di dalam video tersebut ada suara gurunya ada, terus mukanya gurunya juga kelihatan, jangan sampai anak-anak kelas 1 SD, anak-anak kelas 7 SMP, anak-anak kelas 10 SMA SMK tidak kenal siapa gurunya, muka gurunya kayak apa, guru saya kayak apa, wali kelas saya kayak apa, jangan sampai. Jadi mau tidak mau harus ada tampilan gurunya, dan yang paling penting di antara itu adalah ada tulisan gurunya, nanti nulisnya di video itu muncul. Modalnya sederhana aja, pakai PowerPoint, tapi terus tulisannya dia ada. Jadi kayak layaknya guru lagi ngajar di depan kelas, tapi berubah menjadi dalam video gitu ya. Dan harus yang simple, jangan yang sulit-sulit. Kalau yang sulit-sulit nanti malah nggak jadi, gitu ya. Oke, sebelumnya iklan dulu boleh ya. Oke. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih udah nonton iklannya sebentar. Yang skip tadi siapa yo? Oke, petunjuk dari ini adalah, ini ada link, 2 link yang silakan Bapak Ibu capture. Oke, saya tunggu 1 2 3. Oke. Ya. Level pertama ada level pemula atau level beginner. Maaf, nya kurang 1 ya, nggak apa-apa ya. Maaf, izin lah. Bahasa Inggris saya jelek. Yang pertama adalah fast tone. Nah, fast tone itu sudah saya berulang-ulang saya bahas sebetulnya. Bahkan fast tone saya bahas, ini ada fast tone biar fast tone suaranya bening dan sebagainya, saya bahas juga. Terus gimana caranya? Tinggal diklik aja sebetulnya ini diklik aja ya. Kalau diklik ini akan mengarah. Jadi kalau link tadi diklik mengarah ke sini nih, ke tutorial yang di sini tulisannya membuat video pembelajaran rekam layar screen recording pakai Fast Capture. Nah, di bawahnya seringkali banyak yang tanya, bawahnya cara ngunduh aplikasinya gimana. Nggak cuma aplikasi yang saya kasih ke Bapak Ibu semuanya, saya kasih semuanya pokoknya. Turun dari video tadi, scroll ke bawah, namanya ini description box atau kotak deskripsi lah. Di deskripsi itu sudah saya berikan nih materi PPT atau PDF dapat diunduh. Tinggal diklik aja mengunduh. Unduh aplikasi pada, tinggal diklik aja maka akan mengunduh aplikasi tadi, gitu ya. Misalkan nih fast tone berarti aplikasi fast tone, gitu ya. Oke, kembali lagi ke asal ya. Simulasi tadi udah ya. Ini yang fast tone, yang level beginner atau level awal. Ini yang pakai fast tone, atau sebetulnya bisa juga Bapak dan Ibu dari bahan dasar PowerPoint, Bapak Ibu bisa mengolahnya jadi PowerPoint juga. Jadi video. Ini saya bahas di sini. Klik aja ininya warna biru. PPT-nya nanti saya bahas ya. Atau nggak nginstal aplikasi apapun juga boleh. Asalkan komputernya Windows ya, Windows 10 maksudnya, itu bisa, nggak pakai install apapun, cek aja di sini. Terus pakai Chrome juga boleh. Nah, yang penting di antara tadi kan syaratnya yang beginner level awal tadi itu baru suara aja, belum ada mukanya. Nah, cara yang kedua adalah menulis. Bagaimana caranya menulis di video? Cara menulisnya cuman kayak gini aja, di video sebetulnya udah saya berikan nih.
Saya pakai tablet ini juga boleh, atau pakai ini juga bisa. Cara nulisnya terus gimana dong cara nulisnya? Nulisnya cuman kayak gini, kayak nulis biasa nih, lihat ya, nulis seperti biasa. Nah, tulisan ini bisa terlihat oleh siswa. Jadi guru lagi ngomong apa, kayak saya misalkan guru matematika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8, ini ikut tertulis. Jadi antara ucapan guru dengan tulisan tetap ada. Ini jadi nulis kayak nulis biasa ya. Kayak ngajar biasa. Kalau guru bahasa Arab ya nulis bahasa Arab misalkan gitu. Nah, dan seterusnya. Itu kalau guru mungkin bahasa Inggris harus menulis dalam bahasa Inggris, guru matematika dalam tulisan matematika. Tapi nulisnya bagaimana sudah saya bahas ya, pakai pulpen kayak gini biasa atau pakai mouse juga bisa. Sudah saya bahas. Urusan nulis sudah kelar ya, urusan nulis. Jadi bagaimana cara menulis, suaranya ada untuk yang level awal, level pemula itu suara dan menulis. Level menengah atau level middle, selain suaranya ada, mukanya kelihatan dan mukanya transparan. Kayak sekarang nih, Bapak Ibu lagi nonton saya, belakang saya kan transparan. Jadi itu bisa dilakukan, suaranya ada, mukanya ada, langsung jadi. Di sini udah saya bahas. Tinggal diklik aja laman ini warna biru, nanti akan mengarah ke video tutorial. Di bawahnya video tutorial, di description box, di situ ada cara mengunduh PDF atau mungkin mengunduh aplikasinya gitu ya. Di bagian ini udah saya bahas, pakainya Bandicam saya udah bahas, bagaimana cara bikin suaranya bening, setting suara. Karena banyak yang tanya, kok belakang saya nggak transparan ya, kok suara saya nggak muncul ya. Ini caranya pakai ini, di sini sudah saya bahas tuntas. Ini juga aplikasinya kecil, cuma 1,9 mega. Ini juga muncul muka kita. Rekam layar tanpa render ini juga bisa pakai apa nih ya, saya lupa, Rec juga ada, tinggal diklik saja. Nah, masalah kamera nih, maksudnya begini. Kalau yang level dasar tadi kan cuma suara sama nulis, level middle ini berarti muncul muka kita. Nah, gimana kalau laptopnya atau PC-nya atau komputernya belum ada kameranya, gimana? Atau ada kamera webcam tapi webcamnya jelek, gimana? Jadi padahal pengen tampil cakep, pengen gambarnya bening, pengen tampil glowing misalkan, tapi nggak ada dana. Nah, gimana dong? Saya sudah kasih solusi. Nah, solusinya adalah tips kamera HP jadi webcam dengan resolusi tinggi tentunya. Pasti ya, HP-nya Bapak Ibu kan cakep, HP-nya Bapak Ibu mahal, HP-nya Bapak Ibu resolusi kameranya tinggi. Udah saya bahas di sini, udah bersolusi ya. Jadi nggak harus beli webcam yang mahal-mahal, boleh kok pakai handphonenya Bapak Ibu sendiri jadikan webcam ya untuk perekaman. Kita lanjut ke level advance atau level yang lanjutan, level yang paling tinggi menurut saya yang bisa diimplementasikan. Kita mulai level lanjut. Saya tawarkan pakainya Camtasia. Kenapa Camtasia? Karena Camtasia nggak begitu berat, beda dengan Adobe Premiere Pro misalkan, atau Filmora, atau mungkin aplikasi yang lain. Yang ini lumayan komplit karena dia bisa produce sekaligus dia bisa edit, dia bisa merekam layar sekaligus dia bisa mengeditnya. Nah, mengedit nanti suka-suka. Ini di sini butuh advance. Jadi sudah saya bahas juga menghilangkan background atau latar belakang kayak gini pakai Camtasia. Terus pakai Movavi, ini lebih ringan lagi, lebih kecil lagi, itu bisa editornya. Atau pakai Video Editor Plus juga boleh, ini juga lumayan komplit. Kemarin sudah saya bahas di video persis sebelum hari ini ya, itu di video 173. Itu sudah saya bahas tentang membuat video pembelajaran dari Video Editor Plus. Camtasia juga sudah saya bahas. Nah, itu yang sudah saya berikan tentang membuat video pembelajaran. Akan tetapi nanti Bapak Ibu akan ketemu masalah. Masalahnya adalah ukuran video terlalu besar. Ukuran video, file videonya nanti gede banget, bermega-mega misalkan, atau bergiga-giga nanti hasil videonya. Susah untuk diupload tentunya karena besar, jadi butuh kuota lagi dan macam-macamnya. Share ke grup WA nggak bisa, iya dong, karena terlalu besar. Kasihan anak-anak, ya nggak cuma anak-anak, Bapak Ibu guru juga kasihan, dan lain-lain.
Maka saya kasih solusi yang selanjutnya. Solusi selanjutnya adalah Bapak dan Ibu, saya sudah siapkan bagaimana cara mengecilkan ukuran video, mengkompres video, mengecilkan sekaligus merubah, mengkompres dan mengconvert. Saya pernah lumayan sadis, dari video ukuran 2,8 GB saya tekan atau saya kompres menjadi 41,4 dan masih layak tonton. Yang ini aplikasinya freeware ya, silahkan cek aja, pokoknya yang di warna biru nih. Di warna biru ini diklik aja, nanti akan mengarah ke video tutorial. Di bawahnya video tutorial akan ada cerita tentang aplikasi itu, bagaimana cara unduh aplikasi itu, silahkan dicek aja. Atau boleh pakai ini, yang ini namanya Wondershare, apa ya lupa, Wondershare Video Converter juga boleh. Ini juga sama, ada satu aplikasi, menunya banyak, dia bahkan di aplikasi ini kita langsung tahu nantinya hasil kompresannya ukurannya berapa. Ini lumayan gila juga aplikasi ini, silahkan dicoba. Jadi itu mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya tadi adalah ada 3 hal Bapak dan Ibu, berbalik di apapun LMS-nya, apapun classroom-nya, apapun mereknya, tentang kelas mayanya, pertemuannya pakai apapun, pertemuan mayanya, ketemu masalah. Di pertemuan maya sebetulnya jadi masalah karena di pertemuan maya akan menyedot banyak kuota. Menyedot banyak kuota, maka diakali dengan membuat video pembelajaran. Jadi berbalik, pembelajarannya berbalik atau flip learning tadi, atau flip classroom tadi. Siswa dipaksa untuk belajar video tutorial dahulu sehingga ketemunya nggak usah panjang-panjang. Karena nanti ketemunya gini, kalau dinyalakan videonya guru bisa ngecek, oh ternyata saya ngomong, guru ngajar, bisa didengarkan oleh siswa, terbukti anak-anak kelihatan mukanya. Tapi si malakama dengan seperti itu boros banget kuotanya. Kalau videonya dimatikan sedikit ngirit dalam hal kuota, tetapi guru nggak tahu siswa itu mendengarkan atau ditinggal saja device atau perangkatnya, gitu ya. Itu jadi si malakamanya di situ. Maka dari video tersebut Bapak Ibu kita bekali dengan dari yang level sederhana, bahan dasarnya PowerPoint, bisa menulis, muncul suaranya, middle-nya muncul suara, muncul muka, bisa nulis. Level advance semuanya tadi sekaligus bisa edit, gitu ya. Kalau file yang terlalu besar dikompres dan convert. Nah, itu mungkin sedikit solusi dari saya. Maaf kalau videonya terlalu panjang ya. Transformasi layanan yang terakhir kali, kita harus berubah transformasi layanan yang mungkin posisi kita tadinya di pendidikan dianggap jelek, bentuknya kayak ulat, mungkin menjijikan atau banyak orang yang geli. Kita sekarang lagi di masa pandemi, kita lagi di masa inkubasi, bisa jadi kita dalam posisi kepompong yang akan bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu harapan kita harus berubah, kita harus mulai luas dalam transformasi digital, terutama di bidang pendidikan. Pesan saya terakhir Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu tertarik untuk mendukung saya agar saya bisa berkarya setiap hari, mohon doanya, semoga saya disehatkan, dikuatkan untuk bisa tetap bermanfaat. Bisa cek di sini bit.ly content move it, bit.ly content move it. Oke, screenshot, oke, crack. Oke, bit.ly content move it Bapak Ibu, kalau diklik nantinya, saya klik ya, nantinya akan mengarah ke sini. Silakan Bapak dan Ibu, di sini sudah banyak kawan-kawan yang ikut bersumbangsih kepada saya di sini, mau beri dukungan atau mungkin Bapak Ibu hanya sekedar pengen traktir es teh kepada saya, boleh kok, di sini masih saya terima. Untuk yang di sini boleh traktir es teh, silakan traktir es teh 1 gelas 2 gelas silakan. Boleh pakai GoPay, OVO, Dana dan sebagainya atau transfer bank. Yang di sini Bapak dan Ibu misalkan mau beri dukungan, silakan berapa rupiah yang akan saya gunakan, insya Allah saya gunakan untuk peningkatan kompetensi, misal untuk membeli lisensi produk, membeli lisensi aplikasi, sehingga saya bisa bereksplorasi dan bisa saya bagikan kembali ke Bapak dan Ibu. Kalau untuk keluarga insya Allah sudah cukup lah, itu ya. Jadi silahkan, terima kasih di sini yang sudah
yang sudah ikut berperan. Di sini ada Pak Mudakir, seseorang, Purbolinggo, Pak Victor, Pak Dwi, Bu Khairiyah, Pak Ebi Darlis Nur Ibrahim, Pak Wiwin atau Bu Wiwin, Bu Win Andriani, Puji Septriani, Bu Soliha, dan kawan-kawan yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah mendukung saya, sudah berdonasi ke kami. Insya Allah saya gunakan semaksimal mungkin untuk bisa saya gunakan kembali untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya cukupkan untuk sesi kali ini. Suka jempol ke atas, nggak suka jempol ke bawah, nggak subscribe kebangetan gitu ya. Kalau yang udah subscribe matur suwun, terima kasih. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.